Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan ide jualan yang cepet habisnya, laris manis, bikinnya juga lumayan mudah. Bulat, mini, dan juga lucu banget ya teman-teman. Cocok buat ide jualan dan juga kue lebaran yang kekinian. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus ya videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita buat adonannya ya teman-teman. Ini adonannya sama aja dengan payek kacang jualan aku yang biasa ya teman-teman, yang jadul. Untuk linknya nanti aku taruh di deskripsi box, kalian cek di sana videonya dan juga resep-resepnya ya. Nah, untuk bikin payek koin sendiri ini tuh sedikit diencerin gitu ya teman-teman. Jadi kalau biasanya itu takaran airnya per 1 kilogram itu 700 mili, nanti ditambahin 50 mili gitu ya teman-teman, pokoknya sedikit encer aja. Nah, kemudian ini aku sudah siapkan kacang ya teman-teman. Ini kacangnya disangrai dulu setengah matang, tujuannya supaya nanti ketika jadi payek itu sudah renyah gitu ya teman-teman. Enggak pokoknya kalau disangrai dulu nanti pasti hasilnya lebih enak, renyah gitu ya. Nah, untuk menyangrainya ini cukup setengah matang aja, jangan terlalu matang karena nanti kulit arinya bakalan ngelupas ya kalau terlalu matang. Kemudian siapkan cetakannya ya teman-teman. Ini aku pakai cetakan yang diameter 6 cm. Kalian kalau punya atau pingin payeknya itu lebih kecil lagi, bisa pakai ukuran yang lebih kecil ya teman-teman, atau bikin atau pakai cetakan biasanya buat pedagang itu mie telur ya teman-teman. Tapi ya karena aku punyanya yang 6 cm ini, aku pakai ini aja ya teman-teman sementara. Tapi ini hasilnya juga sudah cantik dan juga lucu. Oke, ini kita tuang minyaknya, ini sedikit aja, jangan terlalu penuh, nanti bakalan ngeluber kalau terlalu penuh. Nah, tips juga bagi kalian yang mau bikin payek, usahakan itu mencampur payek isian payek dan adonannya itu sedikit-sedikit aja ya teman-teman, supaya nanti payeknya itu hasilnya lebih renyah lagi karena isiannya itu dicampurnya atau dituangnya itu sedikit demi sedikit. Nanti hasilnya beda kalau semua ditaruh di panci seperti itu langsung gitu ya. Nah, ini untuk minyaknya sudah panas, langsung aja kita tuang. Nah, usahakan benar-benar panas ya teman-teman. Gunakan api sedang, tapi tunggu dulu minyaknya benar-benar panas baru kita tuang untuk adonannya. Nah, seperti ini kita putar, kita tuang, kemudian kita cetak semuanya ya teman-teman. Nah, berbeda ketika kita bikin payek yang tradisional atau yang jadul itu biasanya langsung matang ya. Tapi untuk kali ini kalau bikin payek koin, karena nanti lebih tebel gitu ya teman-teman, itu kita pakai metode 2 kali goreng. Jadi ini kita cetak setengah matang dulu, kemudian nanti kita goreng untuk yang kedua kalinya. Nah, ini sudah setengah matang, ini kita angkat ya teman-teman. Nah, gunakan wadah yang seperti ini, yang tahan panas, jangan pakai yang plastik ya. Jadi kita pakai loyang aja, kemudian kita angkat semuanya pakai garpu seperti ini. Kalau kalian nggak tahan panas, gunakan gunakan alat yang lebih tinggi gitu ya teman-teman, lebih panjang, jadi nanti nggak terasa panas di tangan. Nah, hasilnya seperti ini, sudah setengah matang. Lanjut ini kita cetak semuanya sampai selesai ya teman-teman. Ini berawal coba-coba, ternyata hasilnya juga renyah ya teman-teman. Jadi nanti pasti jualan, kalau buat jualan itu pasti laris manis. Buat ide suguhan kue lebaran juga pas banget. Kalau kita bikin yang kecil-kecil ini kan muat di toples yang kecil ya teman-teman.
Pokoknya para pecinta payek wajib coba ya teman-teman resep aku. Mau dibuat ide jualan atau dibuat isian toples sendiri pasti mantul banget ya teman-teman. Jadi kalian wajib cobain resep aku. Kalau kalian susah atau kerepotan bisa juga order. Kalau kalian ada di sekitaran Blitar Jawa Timur bisa order ke aku, ataupun di Shopee banyak banget ya teman-teman. Di online juga banyak banget payek koin seperti ini. Kalian wajib cobain ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, sebanyak ini ya teman-teman, tapi ini belum selesai, nanti aku lanjut cetak di luar aja ya teman-teman, di belakang layar. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah selesai dicetak, ini kita siap untuk menggoreng kedua kalinya ya. Nah, untuk menggoreng kedua kalinya bisa langsung digoreng ataupun ditunggu atau diselesaikan dulu ya teman-teman, bebas aja. Oke, lanjut, ini kita siapkan minyak. Ini kita panaskan dulu minyaknya. Gunakan minyak yang berkualitas ya teman-teman. Kalau jualan nanti pasti hasilnya itu lebih awet, renyah, dan tidak mudah tengik ya teman-teman. Tidak mudah bau untuk hasil dari rempeyeknya. Kalau pakai minyak curah kan kalau enggak segera habis biasanya itu rawan bau tengik ya. Nah, ini kita masukkan untuk rempeyeknya ke dalam minyak yang sudah panas ya teman-teman. Nah, seperti ini kita gorengnya. Untuk minyaknya sendiri jangan terlalu panas banget ya teman-teman, karena nanti biasanya kalau digoreng kedua kali ya teman-teman, kalau minyaknya terlalu panas biasanya itu hasilnya sedikit putih-putih gitu ya, jadi kurang cantik. Jadi gunakan waktu memasukkan adonan pertama, maksudnya memasukkan payeknya itu dalam keadaan yang hangat atau sedikit panas, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas hasilnya kurang baik juga, kurang bagus hasilnya ya teman-teman. Nah, ini gunakan api setelah masuk, ini gunakan api yang kecil aja, dibesarkan ketika sudah mau diangkat seperti ini. Jadi tujuannya nanti minyaknya enggak terlalu nyerep ya teman-teman kalau dibesarkan dulu. Nah, ini kita angkat, kemudian kita bersihkan sisa-sisa atau remah-remahan payeknya ya. Oke, lanjut kita goreng semuanya sampai selesai ya. Nah, ini tadi untuk hasilnya itu payeknya meskipun tanpa dipotong-potong utuhan itu juga renyah banget karena sebelumnya kita sangrai dulu dan juga digoreng 2 kali dengan minyak yang panas dan juga dalam proses yang benar gitu ya teman-teman. Jadi ini hasilnya meskipun utuh payeknya kacangnya itu masih garing banget, renyah banget ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib cobain resep yang satu ini. Oke, ini setelah matang ini kita kemas ya teman-teman. Ini aku pakai standing box ukuran 16 kali 32 cm. Kita kemas semuanya sampai selesai ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga bisa berguna buat ide isi toples kalian ya, ide kue lebaran. Oke, sampai bertemu di video aku selanjutnya. Salam sukses, salam sehat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama ini kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini ada daun jeruk ya teman-teman, kemudian ada kemiri dan juga bawang putih. Nah, untuk memudahkan ini kita potong-potong dulu untuk
bawang putihnya. Kemudian siapkan juga ketumbar dan juga telur ya teman-teman. Ini telurnya sebenarnya harusnya pakai 2 ya teman-teman, karena telurnya habis. Di sini aku pakai 1 aja. Kalau kalian punya 2 bisa dipakai 2 ya. Oke, lanjut. Ini kita tuang sedikit air supaya kerja blendernya itu lebih gampang lagi ya. Nah, kemudian ini setelah halus kita masukkan ke dalam adonan ya teman-teman. Oh ya, sekali lagi untuk adonannya ini sama aja dengan adonan payek sebelum di video aku sebelumnya. Nanti aku taruh linknya di bawah ya teman-teman. Jadi untuk adonannya sama aja. Cuman untuk payek koin itu adonannya sedikit lebih encer ya teman-teman, sedikit aja. Nah, kemudian untuk kacang hijaunya ini kita masukkan sedikit demi sedikit, jadi jangan langsung dituang di dalam ember ya. Nah, kemudian ini kita siapkan cetakannya. Ini aku pakai cetakan yang kecil, ukuran diameternya 6 cm ya teman-teman. Kalau mau lebih kecil mungil lagi bisa pakai cetakan mie telur ya teman-teman. Jadi itu lebih kecil lagi untuk ukurannya. Tapi menurut aku 6 cm ini juga sudah cukup, karena Mama San punyanya yang ini ya teman-teman untuk cetakannya. Oke, selanjutnya ini kita cetak langsung ya teman-teman. Tunggu benar-benar panas minyaknya supaya nanti terbentuk renda dan juga bisa sama rata ya teman-teman untuk tebal tipisnya. Nah, seperti ini caranya. Oh ya, nanti di akhir video aku bagikan tipsnya mengolah kacang hijau buat payek supaya tidak keras dan juga bisa renyah banget ya teman-teman. Jadi pastikan nonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan ini resep payek koin yang tidak alot atau tidak keras sama sekali. Pokoknya wajib tonton videonya sampai selesai ya. Nah, ini setelah setengah matang ini kita angkat ya. Nah, sistem penggorengan 2 kali kalau bikin payek koin ini wajib banget ya teman-teman, karena nggak bisa langsung matang sekali goreng. Jadi ini dicetak dulu, dicetakan seperti ini, baru nanti kita goreng untuk yang kedua kali. Tapi kalau aku digoreng, dicetaknya sekalian gitu ya teman-teman. Jadi dicetakin semua, baru nanti kalau sudah terkumpul atau sudah selesai semua baru kita goreng untuk yang kedua kalinya. Nah, ini kita cetak semuanya sampai selesai. Selain varian kacang hijau, aku juga bikin yang varian kacang tanah ya teman-teman. Untuk videonya sudah aku bagikan di video sebelumnya. Jadi untuk adonannya sama, cuma varian isinya dan cara mengolah isiannya, maksudnya cara mengolah kacang tanahnya, cara mengolah kacang hijaunya beda banget ya. Jadi kalian juga wajib tonton video aku yang payek kacang, nanti gimana caranya biar renyah. Kalau belum lihat video aku yang payeknya kacang, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, ini kita panaskan minyak, kemudian kita masukkan payek yang sudah kita cetak tadi ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini, kita masukkan ke dalam minyak yang hangat, jadi jangan langsung panas kita masukkan ya teman-teman. Itu nanti biasanya ada putih-putihnya kalau dimasukkannya terlalu panas minyaknya. Jadi minyaknya yang hangat dulu, kemudian pakai api yang kecil, ini kita masak, kita aduk-aduk seperti ini, jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Ini supaya nanti payeknya bisa matang merata dan juga bisa renyah. Oke, ini kita aduk-aduk dulu. Untuk cara menggoreng payek kacang
atau payak mini itu sendiri Mama Hasan jualannya masih tahun ini aja ya teman-teman. Tahun-tahun kemarin itu belum ada, dan juga memang Mama Hasan belum bisa ya teman-teman caranya bikin payak koin itu seperti apa, teksturnya seperti apa, dan juga komposisi bahannya itu yang pas bagaimana. Jadi ini Mama Hasan dalam proses belajar. Jadi untuk takaran pastinya itu Mama Hasan juga belum bisa bagikan secara merinci ya teman-teman. Nanti takutnya kalian salah paham atau salah takaran. Jadi untuk takaran sama aja dengan payak yang konvensional, yang jadul, tapi sedikit diencerin gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bikin komposisi bahannya itu yang tepat dan juga pas banget. Insya Allah nanti bakalan aku share ya teman-teman, kalau Mama Hasan sudah bisa menentukan takarannya yang pas. Oke, tips juga ya teman-teman, karena ini Mama Hasan belum punya spinner atau peniris minyak, jadi ketika diangkat itu harus banget diketok-ketok seperti ini, ditiriskan minyaknya sampai benar-benar tiris supaya mengurangi kandungan minyaknya ya. Nah ini sudah matang, kita angkat semuanya. Oke, payak kacangnya juga sudah matang ya teman-teman. Jadi kalau proses penggorengan 2 kali ini cukup lumayan cepet ya dibandingkan cetakan yang pertama tadi. Nah ini kita lihat teksturnya ya teman-teman, ini tuh renyah, garing, meskipun tebal tapi ini tetap renyah ya. Nah kita remas seperti ini aja sampai kriuk ya teman-teman. Nah dengerin nih teman-teman, kriuknya seperti apa. Nah ini enggak keras ya teman-teman, ini kriuk dan juga renyah. Kriuk, renyah, dan juga gurih banget. Tekstur dari kacang hijaunya berasa. Untuk payak koin kacangnya juga sama aja ya teman-teman, renyah, dan juga meskipun kacangnya ini utuh dan juga lumayan besar, ini juga matang merata ya teman-teman. Nah ini bisa dibedakan ya teman-teman, ini payak yang ada putih-putihnya itu dimasukkannya ke dalam minyak yang benar-benar panas, jadinya kurang cantik ya teman-teman. Beda banget kalau kita masukkan ke dalam minyak yang hangat. Nah seperti ini. Untuk payak kacangnya juga renyah banget, diremas seperti ini aja sudah kelihatan ya teman-teman, teksturnya itu renyah dan juga empuk, anti keras. Oke, ini untuk tipsnya, perhatikan ya teman-teman cara mengolah kacang hijau supaya bisa kriuk dipakai untuk payak. Nah untuk kacang hijaunya ini kita rendam, kita cuci, kemudian kita rendam selama semalaman, ditandai dengan volume atau sedikit besar gitu ya teman-teman, dan sedikit kacang hijaunya itu sedikit mengembang gitu, itu tandanya sudah siap untuk dikukus. Nah untuk cara pertama Mama Hasan dikukus ya teman-teman. Kalau kalian suka direbus juga nggak masalah, tapi menurut aku kalau dikukus itu lebih hemat tenaga, dan juga nanti nggak perlu nirisin untuk airnya. Nah ini kita kukus sampai benar-benar empuk ya. Nah ini sudah empuk, kita cek, kita pencet seperti ini, sudah empuk, itu tandanya sudah siap digunakan. Oke, cukup sekian ya video aku dan tipsnya, semoga bermanfaat, bisa berguna, dan juga bisa menghibur kalian. Tetap semangat, jangan lupa untuk tonton video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.